Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Mendengus. Sosok pria berjubah biru yang duduk di sebuah planet yang cukup besar, itu tiba-tiba saja membuka matanya, dan kemudian dia memandang jauh ke depan. Bas-bas. Tiba-tiba saja planet itu bergetar beberapa saat, sebelum planet itu kembali tenang. Sedangkan pria itu mulai berdiri, dan terus menatap ke suatu tempat yang benar-benar jauh di depannya. Secara aneh pria tersebut melukai tangannya sendiri, lalu dari dua tetes darahnya yang keluar, itu ada dua sosok monster aneh dengan tubuh besar yang muncul di depan pria berjubah biru tersebut. Jika Lin Tian melihat wujud dua sosok yang sedang berlutut tersebut, mungkin dia akan terkejut dengan apa yang dia lihat. Pergilah, jangan sampai orang-orang ini masuk ke tempat terlarang itu. Kalian juga harus ingat, jangan biarkan tahanan kita lepas dari tempat itu, ucap pria berjubah serba biru tersebut. Siap tuan, jawab kedua sosok itu. Mereka berdua langsung menghilang menjadi kabut darah di depan pria berjubah biru tersebut. Pria itu kembali duduk, setelah dia mengirim dua bayahannya pergi dari planet tersebut. Sangat jarang ada yang berani masuk ke dalam dimensi yang kamu ciptakan ini bukan? Tanya pria itu dengan sendirinya, dan tidak ada balasan dari siapapun setelah pria itu berbicara. Hanya saja setelah tak berselang lama, planet tersebut untuk sementara waktu bergetar dengan sendirinya, itu seperti planet yang diduduki pria ini menanggapi apa yang dikatakan pria tadi. Oh, bukannya 3, tetapi 4. Benar-benar kejutan yang luar biasa. Biarkan saja mereka, aku telah mengirim dua bawahan untuk membunuh mereka, ucap pria itu. Pria itu untuk sementara waktu tersenyum, sebelum dia menutup matanya kembali sambil duduk di planet tersebut. Pria itu terlihat sangat percaya diri dengan dua bawahannya yang dia kirim, untuk mengatasi orang-orang yang menyusup ke dalam tempat dia berada ini. Semoga saja mereka bisa bermain agak lama, ucap pria itu sambil menutup matanya. Wush, kakak. Sepanjang jalan kita selalu menemukan berbagai monster yang aneh, tapi tidak ada satupun yang mirip dengan apa yang kakak katakan itu, ucap Dewa Kematian dengan serius sambil menatap Dewa Neraka. Kamu jangan lengah. Aku merasa di depan kita akan ada bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya. Dewa Neraka dengan serius mengingatkan keduanya, karena dari dulu perasaan yang dia rasakan itu tidak pernah salah. Karena itulah, dia perlahan-lahan mulai mengedarkan energinya, dan bersiap untuk bertarung jika memang ada musuh di depannya. Dua saudaranya untuk sementara waktu hanya diam saja, sebelum mereka dengan serius mengangguk mengerti. Sebab mereka selalu percaya dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Dewa Neraka kepada mereka. Kakak, Dewa Kehancuran merasakan dua aura kuat yang mendekati mereka dengan sangat cepat. Dewa Neraka yang juga merasakan aura kuat itu pun menjadi serius, dan kemudian mengeluarkan pedang nerakanya. Kalian berdua lawan satu di antara mereka, dan satunya lagi serahkan padaku. Oke, balas keduanya. Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran tidak menolaknya. Dari kekuatan lawan mereka berdua, itu bisa dibilang sama kuatnya dengan Dewa Neraka, yang sekarang berada di ranah setengah Dewa Kaisar tingkat rendah tahap awal. Sedangkan mereka berdua hanya berada di alam Dewa Penguasa tingkat tinggi tahap puncak, dan baru saja merasakan energi Kaisar. Itu sudah jelas, kalau keduanya belum bisa maju ke tingkat setengah Dewa Kaisar seperti Dewa Neraka. Dia datang, ucap Dewa Kehancuran, dan boom! Dewa Neraka dan kedua adiknya langsung berbenturan langsung, dengan dua sosok yang muncul di depan mereka itu. Wush wush. Mereka ini, sudah kuduga, ucap Dewa Neraka yang sudah menjauh setelah beradu pukulan dengan salah satu sosok yang di depannya. Kakak, apakah mereka adalah? Tanya Dewa Kematian.
Lia, ini tidak salah lagi, sepertinya ada sesuatu di dimensi ini, jawab Dewa Neraka sambil menatap dua sosok monster itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah monster darah yang pernah menjadi lawan Lin Tian di alam bawah. Makhluk rendahan, berani sekali kalian masuk ke wilayah tuan kami, ucap salah satu makhluk darah kepada Dewa Neraka. Mendengus, Dewa Neraka hanya tersenyum mengejek, sambil melihat dua sosok yang menatap jijik kepada mereka bertiga. Karena monster darah tidak ada namanya, maka Min Er sebut saja monster darah 1 dan 2. Ini aneh, ucap monster darah nomor 2. Ada apa? Apakah ada masalah di antara mereka? Tanya monster darah nomor 1 yang berteriak kepada Dewa Neraka. Tuan mengatakan kalau ada 4 orang yang masuk, tapi kenapa hanya ada 3 yang kita temukan? Balas monster darah nomor 2. Kamu benar. Hei makhluk rendahan, di mana kawanmu yang satu lagi? Apakah dia lari setelah merasakan aura kami? Tanya monster darah nomor 1 dengan keras kepada Dewa Neraka. Cih, apa maksudmu kalau dari kami ada yang lari? Kenapa kami harus lari menghadapi segumpalan darah menjijikan seperti kalian? Balas Dewa Kematian dengan jijik sambil melihat monster darah. Dasar makhluk rendahan, teriak monster darah pertama. Kedua monster darah itu marah, dan langsung menyerang ke arah Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran. Wush wush. Melihat hal itu, ketiganya saling mengangguk, lalu membalas serangan yang datang kepada mereka bertiga itu. Bang bang, Dewa Neraka menghindar dan terdiam, sambil menatap musuh di depannya ini dengan pertanyaan di kepalanya. Menurut yang dikatakan oleh monster darah ini, masih ada satu orang lagi yang masuk ke dalam dimensi ini. Tapi dalam semua ingatannya, dia tidak pernah merasakan atau melihat kehadiran lain selain mereka bertiga saat masuk. Bahkan di sepanjang jalannya, mereka bertiga telah membunuh setiap monster aneh yang mereka temui. Lalu kapan orang ini masuk? Dan jika tebakan lainnya benar, maka tuan dari monster darah ini sudah mengetahui kalau mereka telah masuk ke sini. Berarti ada kemungkinan orang keempat yang dimaksud itu baru saja masuk ke dimensi ini, dan orang itu masuk melalui saluran yang sama dengan mereka. Katakan kepadaku, siapa tuan kalian? Tanya Dewa Neraka sambil menatap monster darah pertama. Kamu tidak layak untuk mengetahui siapa tuan kami. Balas monster darah pertama. Monster itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba saja semua kuku di jarinya memanjang dan menajam seperti pisau. Setelah itu dia mengarahkan 5 jarinya ke arah Dewa Neraka, yang saat ini masih menatap monster itu dengan tenang. Mati kau, wush. Sing sing bang. Serangan kuku monster darah yang terbang itu berhasil ditahan oleh Dewa Neraka, tapi Dewa Neraka masih diam di tempatnya dan tidak bergerak. Memiliki ranah yang sama kuat denganku, dan juga setiap serangannya sangatlah aneh. Jika tebakanku benar, maka kamu juga monster hibrida yang darahnya berasal dari beberapa binatang dan monster, ucap Dewa Neraka dengan serius. Lalu kenapa? Tuan telah menghidupkan kami, dan kami membalasnya dengan kesetiaan, jawab monster darah pertama. Dia tidak marah, tapi dia tidak menjawab atas pertanyaan Dewa Neraka. Oh, begitu ya, bukankah itu sama saja kalian hanya budak yang siap mati? Ucap Dewa Neraka. Terserah apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak akan pernah terganggu, apalagi peduli dengan setiap bujukanmu itu. Di mataku hanya ada Tuan, dan kemudian hidup dan matiku hanya untuk Tuanku, balas monster darah pertama. Mendengar balasan itu, Dewa Neraka kurang mengerti kalau monster darah ini hanyalah budak, yang bahkan siap mati untuk Tuan di belakang mereka. Meskipun dia menangkap mereka lalu menginterogasi mereka, itu pasti tidak akan mendapatkan hasil apapun. Kalau begitu, kalian hanya bisa mati, ucap Dewa Neraka. Segera, Dewa Neraka mengeluarkan pedang dari sarung pedangnya. Lin Tian telah masuk ke dalam portal dimensi, dan dia telah terbang di dalam dimensi itu untuk waktu yang lama.
Tapi sayangnya dia tidak menemukan apapun, kecuali mayat monster yang sama dengan di lautan terlarang sebelumnya. Ini aneh. Seberapa jauh dimensi ini? Dan juga kemana arahnya? Pikir Lin Tian yang masih terus terbang ke depan. Saat Lin Tian masih sibuk mencari ujung dimensi di sisi lain, Dewa Neraka dan dua dewa lainnya bertarung dengan monster darah dengan sengit. Apalagi Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran terlihat lebih kelelahan, karena lawannya ini memiliki ranah yang lebih tinggi dari mereka. Karena pertarungan mereka di dimensi atau ruang yang aneh ini, itu membuat energi mereka lebih cepat terkuras daripada biasanya. Sial, pertarungan di sini lebih cepat menguras energi kita, ucap Dewa Kematian dengan wajah kesal. Hufha, kita harus bertahan sampai kakak berhasil mengalahkan lawannya, balas Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran hanya bisa berpikir seperti itu, karena jika dia dan Dewa Kematian ingin mengalahkan monster darah yang sebanding dengan setengah Dewa Kaisar ini, dan itu sangatlah mustahil. Apalagi, energi mereka sangat cepat terkuras habis di dalam sini. Hufha, Dewa Kematian juga hanya dapat menghela nafas, dan terus mencoba mencari peluang untuk menyerang monster darah yang menjadi lawannya ini. Bang, lumayan kuat. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Dewa Neraka, setelah dia beradu kekuatan dengan monster darah yang pertama. Jika dia bandingkan dengan monster darah yang pernah dia lawan dulu, mungkin ini yang terkuat dari monster darah yang pernah dia temui. Makhluk rendahan yang sangat merepotkan, ucap monster darah dengan kesal. Mendengus, pria berjubah biru membuka matanya. Itu akibat goncangan dari planet yang dia duduki itu. Tenang saja, meskipun mereka lumayan kuat, tapi mereka tetap saja tidak akan bisa mengalahkan dua bawahanku itu, ucap sosok berjubah biru. Pria berjubah biru itu menjentikan jarinya, lalu setelah itu dua cahaya langsung terbang dan menghilang dari pandangan pria berjubah biru tersebut. Setelah melihat dua cahaya itu menghilang, pria berjubah biru itu kembali menutup matanya. Di tempat lain di dalam dimensi tersebut, ada sosok yang wajahnya sangat pucat, lalu tangan dan kakinya dirantai oleh meteor yang mirip dengan sebuah planet yang kecil. Di sudut mulutnya juga masih ada darah yang sudah mengering, dan pakaiannya juga terlihat sudah sangat berantakan juga. Perlahan-lahan pria itu membuka matanya, lalu menatap jauh dan menembus dimensi tempat dia berada. Dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dia menghela nafas setelah melihat kejauhan itu. Aku tidak menyangka, kalau masih ada dewa yang bisa menemukan portal dimensi ini. Lalu aura yang mirip ini, aku lupa, di mana aku pernah bertemu dengannya, ucap pria tersebut dengan lemah. Aku tidak tahu apakah orang itu masih hidup atau tidak. Jika dia masih hidup, maka semua yang aku lakukan tidaklah sia-sia, dan aku bisa mati dengan tenang di sini, ucap pria tersebut dengan senyum lembut. Dia mengingat masa lalu yang indah, yang pernah dia lalui bersama saudara-saudara dan juga saudarinya. Mereka hidup tanpa takut, dan tanpa permusuhan sedikitpun. Tapi dia yang pertama mengetahui kalau ada bahaya tersembunyi di masa lalu, dan dia malah memutuskan untuk memulai rencana yang mengakibatkan hampir semua saudaranya mati. Jika dibilang menyesal, dia tentu saja sangatlah menyesal. Tapi jika dia masih boleh memilih, maka dia akan tetap memilih melakukan semua itu. Karena dia tahu selama bahaya itu tidak diatasi, maka dunia tidak akan pernah aman. Bahkan makhluk hidup yang ada hanya akan dijadikan mainan, dan juga makanan bagi mereka. Saudara-saudariku, aku akan segera menemui kalian. Jika kita bisa bertemu di alam lain, maka aku rela dihukum dan disiksa oleh kalian atas dosaku yang dulu, ucap pria itu dengan air mata kesedihan. Tiba-tiba saja rantai yang mengikat dirinya itu menjadi lebih kuat, dan tekanan yang ditimbulkan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hal ini membuat dia memuntahkan darah lagi dengan keras di sana. Cerit,
Perlahan-lahan darah yang keluar dari mulutnya itu dihisap oleh rantai tersebut, sebelum darah itu menghilang sepenuhnya. Melihat hal itu, wajah pria tersebut menjadi mengerikan, dan penuh dengan kebencian. Karena dia sudah tahu, kalau darahnya ini telah menjadi makanan bagi 4 meteor yang mengikat dirinya saat ini. Cepat atau lambat, pasti akan ada yang memusnahkan kalian, ucap pria itu dengan nada dingin. Hahaha, itu hanyalah mimpimu saja. Sejak kamu ditangkap oleh Tuan, maka sejak itulah kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi, ucap salah satu meteor itu. Cih, kamu akan melihatnya sendiri. Namun bagiku, aku tidak perlu melihat diri kalian yang dihancurkan oleh orang lain, karena itu terlalu murah untuk kalian, jawab pria itu dengan senyum jijik. Sungguh orang yang keras kepala. Karena menerima rasa sakit yang luar biasa, ini membuat pria itu berteriak dengan keras. Bahkan teriakannya itu terdengar di seluruh area dimensi tempat dia terkurung itu. Lin Tian yang sedang berada di bagian lain pun dalam kebingungan, karena dia tidak menemukan apapun setelah masuk ke dimensi itu. Tapi saat dia masih dalam kebingungan itulah, dia tanpa sadar mendengar suara teriakan yang berasal entah dari mana di dimensi tersebut. Suara ini, Lin Tian langsung sadar dan terbang lebih cepat, untuk menemukan asal dari suara tersebut. Dia kemudian menebak, kalau kemungkinannya itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk sebelum dia. Tapi dia tidak akan pernah menduga, kalau suara itu adalah suara pria yang telah dipenjara lama di dimensi tersebut. Di tempat lain Dewa Neraka juga mendengar teriakan tersebut, dan langsung mengubah wajahnya menjadi lebih serius. Dia berpikir kalau orang yang berteriak itu adalah orang keempat, yang saat ini ikut masuk setelah mereka bertiga. Hahaha, teriakan orang itu benar-benar membuatku menjadi bahagia, ucap monster darah pertama dengan penuh energi, itu saat dia mendengar teriakan tersebut. Mendengar ucapan monster darah ini, Dewa Neraka menjadi marah dan menebas kepala monster darah itu dengan cepat. Sing, bang, yo, seorang dewa sepertimu bahkan peduli dengan orang lain. Apakah kamu itu bodoh? Ucap monster darah pertama sambil menahan pedang Dewa Neraka. Dewa ada untuk melindungi yang lemah, dan bukan untuk menyiksa yang lemah. Mereka ada untuk mengatur alam, itu agar para dewa bisa berbuat adil. Justru bukan sebaliknya, dewa dapat berbuat seenaknya karena memiliki kekuasaan. Jawab Dewa Neraka dengan marah. Bang, sial, kenapa orang ini malah bertambah kuat? Pikir monster darah pertama, sambil melihat setiap serangan Dewa Neraka yang tidak bisa dia prediksi lagi seperti sebelumnya. Bang, pedang neraka, membakar seluruh dosa, ucap Dewa Neraka. Bang, monster darah pertama terpental jauh, namun masih dapat menstabilkan dirinya. Tapi akibat tebasan dari Dewa Neraka barusan, monster darah malah kehilangan satu tangannya akibat menahan pedang itu. Sial, ucap monster darah pertama. Wush! Kalian terlalu lama, akan ku berikan kekuatan tambahan untuk kalian, ucap suara yang terdengar dari dua cahaya yang tiba-tiba saja muncul. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.